الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd. Para jemaah, ikhwan sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk sama-sama terus memurnikan keimanan tauhid kita dan memperbaiki ketakwaan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang insyaallah setiap kali kita menempa memperbaiki keimanan, keislaman kita dengan ilmu, maka akan semakin menjadi istiqamah dan sungguh-sungguh kita di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang selalu kita saling mengingatkan dengan sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada dirinya kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia di dalam memahami din Islam ini, baik dalam masalah yang berkaitan dengan akidah, dalam masalah ibadah, bahkan juga di dalam masalah bagaimana pola berakhlak di dalam Islam ini akan senantiasa dia mencontoh Rasulullah SAW. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam atau pada setiap generasi tatkala umat Nabi Nuh alaihissalam yang dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam firman Allah, dalam penafsiran firman Allah, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wattan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Disebut ya, mereka mengatakan janganlah kalian tinggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yaghuz, Ya'uq dan Nasr. Ini adalah berhala yang asalnya adalah orang-orang soleh, orang-orang soleh yang disikapi dengan hulu oleh mereka. Orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Nuh itu gulu terhadap Wad, Suwa, Ya'uq, Yaghuz dan Nasr. Lalu akhirnya karena sedikitnya orang yang mengingatkan mereka dengan ilmu bahwa tidak diperbolehkan gulu di dalam agama, wala taghlu fi dinikum, kata Rasulullah, janganlah kalian bersikap gulu di dalam agama ini, terlalu menyanjung-nyanjung
seseorang, sekalipun dia seorang yang secara zahirnya terlihat soleh, tidak boleh kita guru sampai memposisikan seperti Rasulullah SAW yang maksum, sebagaimana orang-orang Rafidhah itu. Akhirnya mereka terjerumus di dalam syirik. Ya. Ini Wad, Ya'uq, Yaghus, Ya'uq dan Nasr itu adalah orang-orang soleh awalnya. Akhirnya lambat laun dengan berjalannya waktu dan tidak ada orang yang mengingatkan gulu itu akan menimbulkan syirik. Akhirnya mereka melakukan kesyirikan. Jadi penyimpangan dari awal. 1000 tahun dari semenjak diturunkannya Adam alaihissalam sampai datang Nabi Nuh, itu tadinya belum ada kesyirikan. Tetapi akhirnya karena tidak adanya ilmu atau orang yang mengingatkan, terjadilah kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nuh, rasul yang pertama, kata Rasulullah dalam hadis syafaat. Nuh adalah rasul pertama. Terlepas dari khilaf, ada yang mengatakan Nabi Adam, tapi yang disepakati oleh kebanyakan para ulama sesuai dengan dalil-dalil yang ada bahwa rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Karena nanti manusia dalam hadis syafaat itu akan berbondong-bondong meminta pertolongan untuk didoakan kepada Allah supaya disegerakan hisab. Ternyata kata Rasul, mereka datang kepada Rasul pertama yaitu Nuh alaihissalam. Karena pada zaman Nabi Nuh itulah mulai terjadi penyimpangan dalam masalah akidah. Ya. Jadi singkatnya dalam mukadimah ini kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, digerakkan hati kita untuk hadir di majelis ilmu, untuk memperbaharui terus akidah kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah terima. Pada pertemuan yang lalu, ketika kita membahas kitab Nawaqidul Islam dan masuk kepada Naqid al-Awwal, An-Naqidul Awwal, pembatal Islam yang pertama, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, yang didefinisikan syirik itu adalah sarfu syai'in, sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillahi ta'ala, memalingkan satu apalagi seluruh ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syirik, yang dimana macam-macam ibadah itu sangat banyak, baik yang ada penjelasannya ibadah itu dalam Al-Quran maupun Sunnah. Falau sarafa syai'an min anwa'i hadhihi al-ibadah li ghairillah fa huwa musyrikun asyirkul akbar. Jika seseorang memalingkan salah satu bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ke mereka palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, artinya mereka persembahkan, arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah syirik. Syirik yang besar, al-mukhriju minal millah, yang menjadikan seseorang itu keluar dari Islam, dari millatul Islam, dari agama Islam. Dicontohkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, faman zabaha li ghairillah aw nadhara li ghairillah aw sajada li ghairillah, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dipersembahkan
atau bernadar bukan karena Allah Subhanahu wa taala, au sajada li ghairillah, atau dia sujud kepada selain Allah, au da'a ghairallah minal amwat, atau dia berdoa kepada selain Allah, kepada orang yang mati atau orang yang tidak ada di hadapannya, yang kita sebut dengan tawassul, meminta didoakan oleh orang yang masih hidup, itu diperbolehkan. Tetapi kalau meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup, tidak ada di depan kita, itu termasuk syirik. Kenapa dimasukkan ke dalam kesyirikan? Karena beranggapan bahwa orang itu mengetahui yang gaib dan bisa bertasarruf sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menguasai, ada keyakinan bahwa orang yang tidak ada di dalamnya itu punya kelebihan di dalam mengatur alam semesta ini. Maka dikategorikan sebagai kesyirikan. Atau istighatha bil amwat, atau dia minta, beristighatsah itu minta perlindungan, pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati, sebagaimana banyak dilakukan di negara kita ini. Orang datang ke kuburan minta keselamatan. Bukan hanya di negara kita ini, katanya di negara-negara Afrika sana, orang-orang yang muslim terjerumus dalam kesyirikan, yaitu istighatsah dengan orang-orang yang sudah mati, mendatangi kuburan mereka, minta keselamatan, minta kesehatan. Maka ini adalah syirik. Asyraka billahi azza wa jalla, dia sudah menyekutukan Allah, sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya al-ibadat kulluha bi jami'i anwa'iha lillahi azza wa jalla. Karena seluruh ibadah itu dengan seluruh macamnya, ibadah itu harus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian dalam bentuk perintah dalam surat An-Nisa Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Ditambah dengan Nabi wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan satu pun dari makhluk ini. Karena makhluk ini tidak memiliki apa-apa dalam alam semesta ini. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah taala, hafizahullah. Kemudian lanjut kemarin pada penjelasan dua syarat diterimanya ibadah. Dua syarat diterimanya ibadah, yang pertama adalah ikhlas. Ini yang sudah sering kita dengar. Lalu yang kedua adalah ittiba, mencontoh kepada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya ibadah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang haram hukumnya beribadah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya bukan ibadah, dia klaim sebagai ibadah. Yang bukan agama, tidak ada contoh dari Rasul, lalu dia klaim sebagai ibadah.
Ini adalah bentuk ya, membuat-buat. Jadi setelah ikhlas harus seseorang ittiba kepada Rasulullah SAW dalam beribadah. Nah, agama ini dari Allah, yang mengatur bagaimana cara beribadah adalah Allah. Lalu yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan bagaimana pola beribadah itu adalah Rasulullah SAW. Jadi Allah memerintahkan Rasul untuk menjelaskan kepada manusia, litubayyina lin-nasi ma nuzzila alaihi. Itu firman Allah. Engkau aku utus, kata Allah, untuk menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka berupa perintah-perintah untuk beribadah. Maka Rasul dengan tegas mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu dalil yang qat'i, yang pasti tentang haramnya seseorang membikin-bikin tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada contohnya dalam Islam oleh Rasulullah SAW. Kemudian keburukannya kesyirikan, ditambah ulasannya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarahnya ini. Allah menjelaskan, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura. Janganlah kamu menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala sekutu. Yang engkau pertuhankan, fatulqa fi jahannam, maka kamu akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam maluman, dalam keadaan tercela, madhura, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya sama di dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Jangan kamu jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, maka kamu akan menjadi madhmuman, menjadi tercela, makhdhula, dan terhina. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan kesyirikan. Lalu masih dalam pembahasan yang kemarin kita singgung sedikit, di antara manusia ada yang menafsirkan syirik itu hanya sebatas penyembahan kepada berhala. Selain kepada berhala, seperti berdoa kepada selain Allah, kepada orang yang mati, orang yang menyembah Isa, Nabiullah, menyembah Uzair, orang Yahudi, tidak dikatakan syirik. Ini adalah syubhat. Yang membatasi kesyirikan itu hanya sebatas penyembahan kepada berhala. Kalau datang kepada kuburan-kuburan orang soleh minta berkah, itu tidak syirik kata mereka. Ini adalah syubhat. Ini adalah syubhat. Penyembahan kepada berhala, apakah berbentuk patung atau ukiran-ukiran, itu hanya salah satu dari bentuk kesyirikan.
penyembahan sujud di hadapan berhala itu salah satu bentuk kesyirikan. Berdoa kepada orang-orang yang mati juga termasuk kesyirikan. Penyembahan kepada Isa ya, oleh orang-orang Nasrani itu adalah kesyirikan. Maka nabi basyarin ayyutiyahullahu an-nubuwata wal kitab ayaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Allah mengatakan tidak sepantasnya ya, bagi manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Alkitab, yaitu kitab suci. Seperti Nabi Isa diturunkan kepadanya kitab Injil ya. Wan nubuwah, diangkat sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepatutnya dia mengatakan kunu ibadan li min dunillah. Jadikan saya sebagai ya, jadilah kalian hamba yang beribadah kepadaku selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isa juga di dalam surat An-Nisa dijelaskan dengan panjang lebar. Nanti ya, Isa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Kamukah wahai Musa yang Isa yang mengatakan kepada Bani Israel, jadikan saya dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka Isa mengatakan, ya tidak sepantasnya ya Allah. Engkau lebih tahu. Tidak sepantasnya bagiku untuk ya, mengatakan itu. Jadi Nabi Isa alaihi salam ya, berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Bani Israel berupa penyembahan kepada diri. Nabi Isa tidak pernah mengatakannya. Ya. Jadi ada manusia-manusia yang membatasi kesyirikan itu hanya sebatas penyembahan kepada berhala. Kemudian juga itu sudah dibantah oleh Syekh. Itu hanya salah satu saja dari bentuk kesyirikan. Banyak kesyirikan yang lain selain penyembahan kepada berhala. Lalu ada yang membatasi syirik itu hanya pada anta'taqid anna ahadan yakhluqu ma'allah, bahwa seseorang berkeyakinan bahwa hanya Allah yang menciptakan, memberi rizki, mengatur alam semesta ini. Au yudabbiru ma'allah. Ya, hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Jika kata mereka, fa idza kunta ta'qal anna ahadan la yarzuqu ma'allah wa la yakhluqu wa la yanfa'u wa la yadurru fa anta muwahhid. Jadi ada orang yang berkeyakinan kalau kamu sudah meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta ini, maka kamu tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Dalam artian sekalipun berdoa kepada selain Allah, sekalipun istighosah kepada selain Allah, tidak syirik. Yang penting meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, yang di tangannya segala kebaikan, ya, dialah yang memberi manfaat, dia yang memberikan mudarat kepada manusia sesuai dengan keadilannya, maka kamu tidak syirik. Ini adalah keliru. Ya. Umat-umat terdahulu ya, tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang disebut, yang dinyatakan sebagai orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah
dan umat-umat sebelum Rasulullah SAW juga mengakui rububiyah Allah. Itu termasuk rububiyah, menciptakan, mengatur, memberi rizki, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, menguasai alam semesta ini, termasuk arasy-Nya Allah. Mereka mengatakan, ya, itu semua yang mengaturnya adalah Allah. Dalam surat Az-Zumar tentang penciptaan, Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, mereka akan menjawab, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Mu'minun 3 ayat berturut-turut dijelaskan, wala in sa'altahum man biyadihi malakutus samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menguasai kerajaan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka mengakui rububiyah Allah. Maka syirik itu bukan pada rububiyah. Karena pada rububiyah itu orang-orang musyrik dulu juga meyakini bahwa Allah yang menciptakan, mengatur, memberi rizki, ya. Tetapi mereka tetap dikatakan musyrik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Mereka berdoa kepada berhala-berhala itu, ya. Lalu ada yang syubhat lagi yang harus kita paham bagaimana, ya, membantah, menggugurkan syubhat ini, yang mengatakan kami bukan menyembah orang yang ada di kuburan itu, tetapi karena dia soleh kami hanya tawassul. Maksudnya kepada Allah kami berdoa, tetapi melewat dia, ya. Kemarin sudah kita ini juga, tapi kita mempertegas lagi. Ini adalah syubhat, ya. Bertawassul kepada orang-orang yang sudah mati di dalam berdoa, ya, itu yang dilakukan oleh orang musyrik di zaman jahiliyah itu, ya. Surat Yunus Allah mengatakan ayat ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Disebut oleh Allah mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu sesuatu, maksudnya di sini berhala yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka dan tidak bisa memberikan pertolongan, manfaat. Wala yadurruhum wa ma la yadurruhum wala yanfa'uhum. Wa yaqulun, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Itu yang kami, ya, tuju di dalam doa itu nanti memberikan syafaat. Jadi hanya sebagai wasilah saja, ya. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar itu, ma na'buduhum, kami tidak beribadah langsung kepadanya, ya, illa liyuqarribuna zulfa, hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah melalui dia, ya. Bantahan yang pertama, ya. Ini sama yang
sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah. Ketika dilarang untuk berdoa kepada selain Allah, ya, mereka mengatakan kami hanya jadikan sebagai wasilah, menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah, membuat perantara di dalam doa, dalam ibadah secara umum, baik itu orang yang mati, ya, atau yang sudah berbentuk berhala dengan keyakinan itu adalah berhalanya orang soleh atau patungnya orang soleh, maka kami jadikan sebagai wasilah supaya lebih cepat diterima oleh Allah karena kami adalah orang kotor. Kata mereka di dalam Kasyfus Syubhat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan alasan orang yang musyrik itu menjadikan berhala sebagai wasilah karena beranggapan diri mereka kotor, sedangkan itu adalah para wali. Latta itu adalah orang yang mulia pada zaman, ya, jahiliyah dulu, yang suka memberi makan jamaah haji. Yalittu, dari kata latta yalittu, ya, latta itu adalah sebutan bagi orang yang senantiasa mengadon tepung untuk dijadikan roti, lalu diperuntukkan untuk orang-orang yang berhaji dengan cara-cara jahiliyah dulu. Maka dibikinlah berhala karena orang ini orang dermawan yang baik, maka dia akan lebih mudah menyampaikan kepada Allah, kata mereka. Ini adalah kesyirikan, ya. Lalu sekarang kita masuk kepada jenis-jenis syirik, macam-macam syirik. Kalau diterjemah, hafalan terjemahan halaman berapa, akhi yang suka baca? 50. Ya, tafadhal dibaca. Macam-macam syirik. Syirik itu ada dua macam. Yang pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Ya. Syirik akbar adalah memalingkan sesuatu dari berbagai macam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diterangkan terdahulu. Syirik jenis ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan menjadikannya diharamkan masuk surga, kekal di dalam neraka, sia-sia seluruh amal perbuatannya, dan menjadikan darahnya dan hartanya halal. Ya. Syirik ini buruk dari berbagai sisi. Ya, cukup sebentar. Ya. Jadi kemusyrikan atau syirik itu ada dua macam. Ini yang perlu kita ketahui. Ya. Pembagian ini berdasarkan istiqra', penelitian terhadap dalil-dalil. Tidak sembarang. Ya, berdasarkan istiqra', ya, kepada dalil-dalil. Para ulama setelah melihat dalil-dalil, meneliti, maka membagi syirik itu menjadi dua. Ada syirik akbar. Akbar maksudnya yang besar. Dan ada syirik asghar, syirik kecil. Lalu didefinisikan apa itu syirik akbar? Syirik akbar adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan salah satu bentuk ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan juga. Kemudian macam yang pertama ini, ya, syirik besar, yukhriju sahibahu minal millah, menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam. Maka sangat bahaya. Ya, sangat bahaya akibat yang
yang diakibatkan oleh syirik besar, oleh pelaku syirik besar. Maka harus kita ketahui, ya, jahil dengan masalah syirik ini sama seperti jahil dengan masalah tauhid. Ya. Kita wajib mengetahui apa itu tauhid, syarat-syarat benarnya tauhid. Tetapi masalah syirik harus kita pahami secara benar juga, supaya kita tidak menjadi gugur tauhid kita, dan supaya kita tidak keluar dari Islam. Wa yahrumu ala sahibihi dukhulul jannah. Haram seorang yang melakukan syirik besar itu masuk surga selama-lamanya. Ya. Yakhlulu finnar, sebagaimana dalam ayat yang sangat sering kita dengar yang ada dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Mereka adalah seburuk-buruk manusia. Ditambah lagi yahbitu jami'u amalihi, gugur seluruh amal. Maksudnya pahalanya tidak ada, dianggap hangus amalnya itu sekalipun banyak. Termasuk jihad, amal yang paling tinggi nilainya, akan gugur jika seseorang melakukan kesyirikan yang besar. Ya. Lain asyrakta la yahbatanna amal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar di ayat 65 itu yang sudah lalu, jika kamu melakukan kesyirikan, maksudnya di sini adalah syirik yang besar. La yahbatanna amal, pasti akan gugurlah amal. Maksudnya tidak ada pahalanya. Jadi sia-sia seluruh amal itu. Wala takunanna minal khasirin, kamu akan menjadi orang yang rugi. Fahuwa qabihun min iddati wujuh. Syirik yang besar ini dari semua sisi sangatlah buruk. Pertama, dibaca, syirik akbar ini buruk dari berbagai sisi. Yang pertama, menjadikan pelakunya kafir dan musyrik. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga bagi orang yang musyrik dan tempatnya adalah neraka. Dan tiadalah seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Pengharaman ini bermakna pelarangan sama sekali dari masuk ke dalam surga. Karena itulah dikatakan dan tempatnya ialah neraka. Ketika mengharamkan surga atasnya dan neraka menjadi tempatnya yang abadi selama-lamanya, dan dia tidak keluar daripadanya selamanya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bahwa Allah telah mengharamkan ampunan bagi orang yang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki. An-Nisa 48. Seorang musyrik apabila meninggal dalam keadaan syirik, janganlah mengharapkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama belum bertaubat darinya. Adapun ampunan Allah Subhanahu wa taala yang didapat meski tidak bertaubat bagi orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala adalah khusus bagi dosa-dosa yang di bawah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Iya. Cukup. Jadi ada di antara sekian poin
keburukan namanya kesyirikan. Ya, ada 5 poin keburukan dari syirik yang besar. Yang pertama adalah menjadikan pelakunya itu kafir, musyrik. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlul kitab itu terjerumus di dalam kesyirikan, wal musyrikin, dan para penyembah berhala dan yang lainnya, penyembah berhala, kayu, batu, ya. Juga yang menyembah manusia, nabi, para rasul, seperti yang menyembah Nabi Isa, Nabi Uzair, dan yang lainnya. Itu adalah kafir dan musyrik. Jelas tadi. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam. Lalu yang kedua, bahwa pelaku kesyirikan, al-musyrik, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga sama sekali. Sekalipun mereka berharap bisa masuk surga, Allah Subhanahu wa taala haramkan, kecuali jika mereka itu bertaubat dari perbuatan syiriknya. Bagaimana taubatnya? Dijelaskan oleh para ulama, ya berhenti dari kemusyrikannya, ya, berlepas diri sejauh-jauhnya dari kemusyrikannya, lalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengampuninya selama, ya, kata Rasulullah SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir wa ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama nyawanya itu belum berada di, ya, tenggorokannya. Yugharghir itu suara napas seseorang ketika sakaratul maut. Ghar-ghar. Tapi kalau dia tobat waktu sudah mau keluar nyawanya itu ketika sakaratul maut, Allah tidak menerimanya. Demikian juga sebelum terbitnya matahari dari barat. 2 waktu tidak diterimanya tobat. Tapi kalau dia bertobat sebelum itu, sebesar apapun kesyirikan yang dia lakukan, Allah akan menerimanya. Dan Allah akan masukkan ke dalam surga sama. Kalau dia pernah melakukan dosa-dosa selain syirik, ya Allah akan, ya, bersikap, apa kata Allah, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Maka ada istilah para ulama Ahlus Sunnah mengatakan, pelaku dosa-dosa besar selain syirik itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah ampuni dosa yang dia lakukan itu, dosa selain syirik, lalu langsung masuk ke dalam surga. Tetapi ada orang yang Allah Subhanahu wa taala belum mengampuninya. Artinya Allah azab dulu dia di neraka sebagai pembersih dia dari dosa-dosa besar selain syirik. Kemudian setelah itu Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Jadi semua ahlul iman, ahlul kiblat, orang-orang yang beriman itu, yang tidak melakukan syirik besar, ya, intinya, kesimpulannya bahwa semua ahlul iman, orang-orang yang beriman, yang tidak melakukan syirik besar, insya Allah masuk surga. Tetapi ada yang langsung karena Allah mengampuni dosa-dosanya, ada yang Allah bersihkan dulu di dalam neraka,
lalu dimasukkan ke dalam surga. Karena surga itu adalah tempat orang-orang yang bersih dari dosa. Nanti orang yang terakhir, yang sering kita ulang-ulang, orang yang terakhir dimasukkan ke dalam surga, yang terakhir keluar dari neraka, orang yang ada di dalam hatinya itu keimanan sebiji zarrah. Tidak ada amal sama sekali. Bahkan dosa-dosa besar dia lakukan. Maka dialah yang terakhir masuk surga, terakhir keluar dari neraka. Lalu dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu sungai namanya Naharul Hayat, sungai kehidupan. Ya. Yang tadinya sudah hitam kelam, gosong oleh neraka. Begitu dilemparkan oleh Allah ke sungai yang namanya Naharul Hayat itu, maka dia menjadi bersih sebagaimana benih di musim penghujan yang dibawa oleh bah, nyangkut di pinggir sungai, tumbuh putih, hanya tersisa di punggungnya tulisan Jahannami, tulisan yang bunyinya Jahannami, mantan penduduk Jahannam. Kalau tahanan itu begitu keluar belum dibuka bajunya, ada tahanan. Setelah keluar dibuka itu baju, disuruh mandi, disuruh pulang. Ini keluar dari neraka Jahannam dalam badan gosong, masuk atau dimasukkan oleh Allah ke neraka sungai Nahrul Hayat itu, dia menjadi putih bersih bagaikan benih yang tumbuh di musim penghujan itu. Putih, hanya tersisa tulisan di punggungnya Jahannam itu. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu inginkan? Maka dia bersumpah, ya Allah, wa izzatika wa jalalika, demi keagungan dan kemuliaan, aku malu ya Allah meminta. Ya, aku malu meminta. Tetapi kalau boleh, dekatkan sedikit saya ke pintu surga. Dekatkan sedikit. Didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata harumnya surga itu tercium dari jarak 70 tahun perjalanan manusia. Ya. 70 tahun perjalanan, dari jarak 70 tahun perjalanan sudah tercium harumnya surga. Itulah yang dia cium, tercium bagi. Maka akhirnya dia penasaran dan ingin yang lebih sedikit. Maka dia bersumpah lagi. Allah mengatakan, ditanya apa yang kamu minta? Kan dia mengatakan, wa izzatika wa jalalika, demi keagungan dan kemuliaan ya Allah, sebenarnya saya malu untuk meminta, tetapi ya dekatkan dikit lagi, ya, dekatkan sedikit lagi ya Allah ke pintu surga. Dia tidak minta masuk, tetapi dekatkan ke pintu surga. Kamu tidak akan minta lebih daripada, tidak ya Allah, saya malu. Hanya didekatkan lebih dekat lagi, lebih banyak lagi dia mencium aroma harumnya surga. Ya. Begitu berulang-ulang dia lakukan. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya dia minta dimasukkan ke surga, karena dari pintu surga itu dia lihat nikmat-nikmat surga yang diperoleh oleh penghuni surga. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ya. Jadi Rasulullah menetapkan sifat bagi Allah. Ya, Allah tertawa melihat ya, perilaku manusia yang cepat sekali berubah berkhianat ya, karena kenikmatan. Ternyata benar di dunia ini juga manusia itu cepat tergoda. Ya.
Tadinya sudah bersumpah kami tidak akan korupsi. Begitu ada di depannya ya, sekian digit sekali tanda tangan udah cincai tanda tangan ya, berkhianat. Tadinya udah pegang sumpah, apalagi sebelum dipilih ya, kami tidak akan korupsi, kami berusaha. Begitu di hadapan ya, uang udah hilang itu sumpah ya. Di akhirat terlihat itu ketika di hadapan pintu surga mereka mengatakan, ya Allah tolong masukkan ya Allah. Sebenarnya saya malu tapi pengen juga ya. Jadi diharamkan pelaku syirik besar itu masuk surga. Artinya selain pelaku syirik besar, yaitu pelaku dosa besar, tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengampuni, maka dipersilahkan langsung masuk surga. Jika Allah berkehendak, Allah azab dulu sebagai pembersih di dalam neraka, kemudian dipindahkan ke surga. Jadi tidak ada orang yang beriman yang tersisa nanti di dalam neraka, sekalipun imannya itu sebesar teror. Maka harus kita jaga keimanan, juga keimanan anak keturunan kita, jaga keimanan mereka. Kemudian kita berusaha perbaiki tauhid mereka, jangan sampai mereka terjerumus di dalam syirik yang kecil, apalagi syirik yang besar. Lalu yang ketiga, kita ini yang sudah dibaca tadi ya. Itu tadi yang ketiga, diharamkan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maksudnya kalau dia bertobat di dunia, maka Allah itu At-Tawwab Al-Ghafur, yang maha penerima taubat ya. Lallahu afrahu bi taubati abdihi ma ya. Dalam hadis qudsi itu ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubat seorang hamba ya. Ketika seseorang bertaubat, diceritakan oleh Rasul, ada orang yang kehilangan kendaraannya di tengah-tengah ya, gurun pasir. Di situ ada bekalnya, di situ ada bekal-bekal perjalanan. Dia tidur istirahat di bawah pohon, diikat itu kendaraannya. Begitu bangun ternyata hilang. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kendaraannya itu kembali di hadapannya. Maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Kebalik dia ngomong. Saking senangnya. Ada enggak orang seperti itu? Ya ada. Orang kalau saking senangnya kadang-kadang tidak sadar ucapannya terbalik. Ya. Terbalik. Ibunya dikatakan sebagai pacarnya, sebagai istrinya maksud saya ya. Mengatakan istriku ya, padahal itu ibunya ya. Kalau dengan sengaja tidak boleh, tetapi kalau tidak sengaja mengatakan kepada ibu sendiri, ibu kandung, hai pacarku ya. Tidak sengaja karena dia bayangan ke istrinya ya. Itu tidak dianggap dosa. Nah ini si hamba ini mengatakan, ya Allah, Engkaulah hambaku, saya ini adalah Tuhanku. Saking senangnya ya. Dan Allah sangat senang menerima taubat itu, sekalipun dalam kondisi tersalah dia ngomong. Dan begitu siapapun yang bertobat, Allah sangat senang menerima
At-Tawwab. Maka nama Allah adalah At-Tawwab. At-Tawwab itu adalah namanya ya, lil mubalaghah. Fa'al, Tawwab, fa'al lima yurid. Allah maha bisa melakukan apa yang Dia kehendaki. Tawwab, Allah sangat senang menerima taubat. Maka jangan berat-berat kita banyak bertobat kepada Allah. Mengatakan Rabbighfirli wa atubu ilaik. Antal ghafur, antat tawwab. Ini ucapan yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi insya Allah kita lanjut ke poin keempat, kelima, dan lanjut ke masalah ulasan tentang syirik, bentuk-bentuknya atau macam-macamnya, syirik kecil dan macam-macam. Untuk saat ini kita cukupkan sampai sini. Maaf ya. Ada pertanyaan kalau malam ini satu? Kalau tidak ada, selalu jelas ya. Ya. Saya kalau sudah tidak ada pertanyaan berarti ya husnuzan, ya berbaik sangka bahwa antum sudah paham semua. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.